Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Masih puasa kan? Masihlah, masa enggak? Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi seminar yang berjudulkan Faktor-faktor pendapatan pedagang kaki lima. Nah sebelumnya pengertian dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL adalah sebutan untuk pedagang yang kebanyakan berjualan di pinggir jalan raya untuk mendapatkan rezeki dengan menggelar dagangannya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Biasanya menggunakan gerobak, menggantung dagangannya menggunakan kawat. Nah, sejarah PKL. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Sekian puluh tahun itu saat Indonesia sudah merdeka. Ruas jalan untuk perjalan kaki dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya pedagang 4 jalan, emperan jalan, yang sekarang menjadi pedagang kaki lima. Dampak dari PKL. Dampak positifnya, yang pertama, sumber pendapatan asli daerah, dan yang kedua, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran, dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke bawah. Nah, itu jadi dampak positifnya. Yang sekarang dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu kebersihan. Setelah selesai berjualan, sampah dari sisa-sisa bungkus makanan dibuang ke sungai atau selokan. Bahkan ada yang didiamkan saja. Nah, kita pernah melihat ya, di angkringan ataupun di tempat-tempat berjualan kadang membuang sampah di sungai, kadang juga membuang sampah di jalanan. Dan yang kedua, kemacetan. Yang ketiga, keindahan. Dan yang keempat, kesempitan area. Nah, pengertian pendapatan. Menurut Ramlan, pendapatan usaha adalah kerja dari suatu usaha yang telah dilakukan dalam waktu tertentu. Samuel dan Knowles menyatakan bahwa pendapatan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank, dan sumbangan dalam bentuk lain, serta laba dari usaha. Tingkat pendapatan adalah tingkat hidup dan dapat dinikmati oleh seseorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Faktor yang pertama, lamanya usaha. Lamanya seorang dalam menggeluti suatu bidang atau usaha akan menambah tingkat pengalaman dan tidak bisa dipungkiri bahwa pedagang kaki lima yang sudah berjualan lama ataupun agak lama sudah memiliki pelanggan tetap. Yang kedua, intensitas jam kerja. Intensitas kerja seseorang tertentu juga sangat beragam. Apalagi pedagang kaki lima yang berada di alun-alun Ponorogo, kebanyakan jam berjualannya hanya sore sampai dengan malam hari. Beda dengan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan raya. Jam kerjanya pagi sampai dengan malam. Itu pun yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Dan yang ketiga, perbedaan jenis pekerjaan. Pedagang kaki lima yang menjual makanan dan akan lebih banyak peminatnya daripada pedagang kaki lima yang menjual mainan. Karena semua orang membutuhkan makanan apalagi jajan daripada mainan. Dan yang selanjutnya, pengalaman.
Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Keberhasilan pedagang kaki lima itu dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya. Sekian presentasi dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.